Di cover apa kamu lihat? Di cover. Tidak ada yang menyebutkan ini. Judulmu kan hanya perencanaan ulang drainase. Tidak ada hubungannya dengan apa ini. Otomatis ya kamu bahas itu saja. Ya. Iya, Jadi Pak. kamu tidak pasti harus melakukan menulis lagi judul ini ya di dalam ini. Kamu cukup mungkin katakanlah mungkin uh, yang terjadi di lapangan dari hasil pengamatan misalnya begitu atau mungkin dari berita apa yang ini menyebutkan bahwa sering terjadi apa tentang banjir di daerah situ ya kawasan itu kemudian sehingga diperlukan apa kajian tentang apa perencanaan kajian tentang apa perencanaan drainase tidak perlu menulis ini tidak menulis apa kalimat ya dalam kajian ini kamu nggak usah menyebutkan skripsi dalam kajian ini ya itu akan dibahas tentang apa mulai dari awal kamu apa ya jadi analisa hidrologi yang dimulai dari debit ini ya hidrolika kemudian analisa tata letak daripada sistem yang ada kamu membahas tentang existing kondisi drainase enggak Iya, Pak, bahas. aliran dan sebagainya itu kan sampaikan di situ oke ya jadi itu ya ini dengan harapan dengan adanya kajian ini ya dengan adanya kajian diharapkan apa nanti sistem drainase yang ada di perumahan yang tersebut ya dimaksud adalah apa akan menjadi baik gitu loh tidak ini gitu ya nggak ada hubungannya dengan Depapat nggak ada malah di Depapat tidak ono ya jadi ya kamu by proyek saya katakan begitu jadi by proyeknya apa itu tentang drainase untuk yang lain juga begitu ya nanti teman-teman yang lain kan lanjut terus yang lain sudah pada bergabung nih cuma 10 orang oke terus lanjut terus jadi itu ya kata pengantar yang jelas kata pengantar bukan ucapan terima kasih juga tapi boleh ya jadi pada kesempatan ini oke ya daftar isi sudah kamu buat oke daftar gambar daftar Anda sampaikan daftar tabel Anda siapkan juga daftar gambar daftar tabel iya Anda mulai dari perencanaan kata kuncimu apa sih tadi perencanaan ulang ya Rencana. oke Iya, Pak. kemudian kamu tentang drainase oke siagaan nah, sistem drainase adalah ini limpasan run bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa asing Ya. ditalik ya, buat ditalik ya sorry ya sambil ngopi ya nggak apa-apa ya ya underground water masuk jenengnya underground water mas mengenal tuh mas air bawah tanah singkatannya emang underground Air tanah. Hah? Air tanah itu underground hmm? Hah? Kurang tahu, Pak. Ya mana di itu kan lah kita kok underground water kita kesannya kok lucu Iya, Pak. oke 2020 oke lanjut oke bagus sudah Prayogo Ananda udah ini loh mas kalau bisa undang-undang PP dan sebagainya itu diangkat yang pertama karena kan acuan normatif itu paham ya ini kan ada di bawah di tengah-tengah nih ya ini di tentang kalau tentang undang-undang eh apa namanya oke jadi itu tapi sudah bagus ya oke kemudian ini tinggal jumlah penduduk oke terus di Pulau Madura sumbernya dari mana itu jumlah penduduk Ini, Pak. oh Di Rofik jurnal, Pak. oke apakah tidak ada di tidak ada di BPS tahun 2011 loh Ada. mbak oh 9 tahun yang lalu kamu pakai
Kan harusnya kan BPS kalau bisa. Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi boleh itu nanti dicari yang baru gitu ya. Oke. Hmm. Oke, terus ya. Mbak, intensitas apa ini maksud intensitas? Bentar, Pak. Apa yang maksud dengan intensitas curah hujan atau intensitas Bentar, hujan? Pak. Apa intensitas itu? Kalau perlu kamu sampaikan gitu loh. Iya, Di pendahuluan muncul karena kamu pasti akan ini kan. Kamu dapat nggak intensitas curah hujan itu? dapat, Pak. Loh, dari mana? Maksud datanya intensitas. Dapat data intensitas? Oh, belum, belum. Ikut Nah, pelajaran ini curah dulu, Pak. hujan kan. Ya, kamu mulai curah hujan dulu dong. Ya, membahasnya curah hujan. Logikanya tuh gitu ya, curah hujan dulu. Kecuali kalau kamu ngomong dapat apa? Dapat apa? Dapat datanya. Mulai curah hujan nanti. Karena koneksinya nanti aja deh. Jadi kamu nanti perbaiki sendiri ya. Soal soal apa? Soal konten saya nggak ikut-ikut deh. Jadi kan logikanya saja. Kalau bidang air, masa-masa bidang air jalan saya masih bisa lah ya. Wong saya juga bayi banyu dulu ya, air bersih dan sebagainya masih ini. Ini apa nih? Kabupaten Sumber Insur Muhammad Jafkar. Apa nih Mas? Mbak? Itu saya ngambil di berita, Pak. Kalau misal daerah yang saya ambil itu benar-benar banjir gitu, Pak. Jadi drainasenya terganggu. Ini dari apa? Dari koran dari apa? Dari berita online, Pak. Lah, ya maksud nulisnya gitu. Gimana, Pak? Hah? Menurut kepala dinas, di mana itu kamu? Di perumahan rakyat, kawasan pemukiman ini di mana itu berita itu? Ada Kemudian di kamu, berita hah? online, Pak. Ya, berita onlinenya iya apa? Tentang apa? Tulis Jafkar saja, tahun berapa? Tahun 2020, Pak. Iya Ini dah. tanggalnya, Pak. Sebetulnya, oh ini sudah ada. Ini dia apa? Ini sudah. Ya, sebenarnya kan nggak perlu menyebutkan nama lengkap seperti ini. Sumbernya siapa? Jafkar atau dari ini? Berita apa itu, Mbak? Coba penulisan di dalam ini gimana caranya? Sama kan, Mbak? Bahwa itu online atau mungkin jurnal atau apa, itu nanti di dalam pustaka, gitu loh. Coba saya lihat kalau ini berita online di daftar pustaka mana lihat, kelihatan. Gini, Pak. Nah, belum Kurang tahu kan? cara penulisannya. Nah, gitu caranya. Mana? Gini, Pak. Ya itu kan harusnya biru otomatis punya kalau kan biru kalau kamu ini ngambil dari berita online. Kemudian ini satu spasi jaraknya. Oh iya. Ya, itu satu spasi. Ini untuk yang lain. Jadi saya ngomong begini langsung semuanya perbaiki ya. Oke, let's lanjut. Balik lagi ke atas. Harus itu. Jadi kalau kamu nulis itu pasti akan ketemu apa? Yang anunya otomatis warnanya biru nih. Ya. Terus apa lagi? Lanjut saja langsung di ini ya. Rumusan masalah. Loh, aku ini. Ini logikanya kurang pas ini. Harusnya apa? Ini agak-agak anu ya, saya agak agak apa masuk ke konten. Mbak, untuk bisa mendesain drainase bisa nih. Kan bermula harusnya apa? Logikanya kan kamu membahas itu. Ya, bagaimana merubah data curah hujan menjadi data intensitas atau mungkin mulai mulai curah hujan dulu. Curah hujan dulu kamu dapat berapa stasiun? Satu aja, Bagaimana Pak. karena kamu mau ngambil curah hujan rancangan toh. Iya. Ya itu kan kamu ambil jadi masalah kan bisa rumusannya. Tapi pendahuluannya tadi mengikuti mulai itu ya. Jadi tentang analisa hidrologi, ya, bagaimana kemudian analisa penampang, ya baru nanti kamu mendesain itu gitu loh. Ini kamu berapa kebutuhan dimensi saluran? Kok kebutuhan? Anda ngitung biaya kah?
Enggak, Pak. Loh, hanya gitu. Itu berarti kan tugas mata kuliah kalau nggak ngitung sampai biaya. Mbak, nanti tak tunjukkan ya, dulu waktu saya masih ngajar drainase, Mbak ya, air. Itu tugas mata kuliah gini dok, kalau hanya gini dok, ini. Analisa itu, mulai dari analisa curah hujan, analisa penampang, sampai dimensi. Tuh, ya. Oke, nanti ini saya sarankan. Coba daftar pustaka. Eh, sama daftar pustaka. Bab dua mana? Ya, oke. Pokoknya kamu nggak match dengan judulmu. Tiba-tiba muncul ideologi. Kenapa kok di atas tidak memunculkan tentang analisa ideologi gitu loh, Pak? Kamu kan di perumusan kamu dari ini anu apa namanya drainase apa perencanaan ini bukan dari ideologi tiba-tiba dapat tunggal mustaka kamu muncul ideologi ya diurutkan saja pembahasan tentang apa ini termasuk di pendahuluan ya kamu mulai gitu loh Mbak yang penyebab banjir itu apa saja nih Mbak? Oh coba pikir undangan neng gone Mbak Google faktor-faktor penyebab banjir ya suka rumus loh ya debit yang berlebih sama penambang apa yang kurang loh iya kan makanya kamu mulai makanya ada sebab akibat lah ya ini Arab Saudi itu nggak jarang kita jumpai drainase saluran itu karena apa sana arang-arang hujan makanya begitu ada hujan mesti banjir gitu loh cuman masalahnya banjirnya itu ya arang-arang karena hujan ya saya nggak pernah gitu loh paham ya jadi ada apa sebab akibat pasti kan ada hujan ya kalau nggak pernah ada hujan buat kita buat apa kita membuat saluran air ya drainase kan gitu ya jadi anda berarti logikanya apa kamu mesti mulai dari apa analisa geologi gitu ya ya bagus ya ada sekarang terus bab 3 dulu diagramnya aku dulu konsisten nggak kamu nah mbak coba mbak nah ini loh kok jangan kotak-kotak gini mbak cukup alih garis horizontal semua saja ya Oh iya. iya lupa kamu kan kemarin saya bilang kan yang atas juga itu cukup dengan garis Iya. horizontal lebihan loh kok ini kan konsentrasinya kotak-kotak gini ya nah, ini kalau saya nggak usah pakai itu ya cukup yang horizontal saja kamu pakai nih ya kemudian ini di tabel tidak mesti harus dua satu setengah spasi Anda boleh satu spasi Anda boleh dengan font yang lebih kecil tidak apa-apa di tabel itu yang anu kan di naskah sehingga apa kalau bisa diusahakan tabel itu satu apa satu lembar gitu satu halaman tidak sampai berhalaman-halaman banyak gitu ya kalau mungkin hanya satu separuh ya dibuat ini bisa satu spasi kan tidak apa-apa efisien paham ya nggak usah satu setengah spasi jadi kalau naskahnya itu dua spasi tabel dua spasi kan tak tabel dok nanti oke oke yang lain guys oke lanjut ini nih metodologi. Nah, lihat diagramnya. Oh, ada berwarna, Rek. Ini karena nyontoh yang lain ya. Jadi nyontoh yang lain. Nih. Aduh, kok pengumpulan data? Datanya data apa, Mbak? Ya, ayo. Ayo. Loh kan kamu bisa muncul analisis ideologi sendiri itu kan muncul sendiri, Mbak. Saya mau tanya data primer kondisi lapangan ini kemudian data sekunder, data ideologi. Saya mau tanya, kamu bisa nggak analisa data itu ya sendiri-sendiri. Kamu ideologi dulu selesaikan. Ya. Jadi ada dua konsep besar, Mbak. Analisa ideologi sama analisa apa? Penambang dulu. Setelah itu kamu analisa apa? Ini. Itu dua, Anda gabung, boleh Anda bisa sendiri. Saya mau tanya, Mbak, apa bisa sih
data curah hujan nanti untuk bisa untuk mendesain? Harus diolah dulu, Pak. Jadi apa? Di curah hujan rancangan. Terus, curah hujan rancangan bisa dipakai untuk desain? Nggak bisa, Dimensi wong ya? rumusnya Q C I A. Q sama dengan C Iya. kalikan I sama A. Anda sudah jadi intensitas. Ya, sebelum I, nanti Anda mencari R hujan rancangan. Sampai nanti intensitas. Berhenti sudah. Ya, kemudian nanti perhitungan debit banjir, desain flood. Baru nanti Anda muncul apa? Ini. Ya, C I Iya, A Pak. muncul begitu. Ya, oke. Lanjut terus, yes. Diagramnya tapi enggak ada. Ya, sudah mulai ini ya. Laporan, kesimpulan. Saya mau tanya, kesimpulan enggak laporan bedanya apa enggak? Hah? Kesimpulan itu kayak secara keseluruhan metode penelitiannya, Pak. Tapi kalau laporan itu terdiri dari Enggak bisa, beberapa. Mbak. Kalau kesimpulan itu kan di hidrologi ada kesimpulannya sendiri. Apa gini, Mbak? Nanti pasti akan kamu menghitung, akan kesimpulannya pasti akan muncul. Hujan rancangan pasti muncul itu. Berapa nilainya? Ya, debit banjir pasti akan ketemu itu. Kemudian kamu akan ketemu juga dimensi saluran kan gitu, Mbak. Oke, sudah lagi. Oke, bagus ya. Lanjut. Banyak ya. Sabar ya. Oke, lanjut. Terus. Ya udah nanti ya udah pustaka nanti perbaiki itu ya satu spasi. Oke, Anda tutup. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini tadi saya sampaikan salah satu model. Jadi masih banyak yang diperbaiki. Ya, gini Mbak. Ya Mas untuk yang lain ya. Untuk absen 13, Samad Hafiz ya, Ninda Soleh, Audia Astri ya. Itu kalau bisa skripsimu nanti itu sudah selesai untuk bab 1, bab 2, bab 3 ada di proposal. Bab, bab 1, bab 2, bab 3 sudah selesai di proposal. Ya, tinggal kamu lanjutkan nanti melengkapi datanya sama analisa serta kesimpulan saja. Atau mungkin balik lagi dikit-dikit nambah ini, nambah ini. Tapi logika itu harus kamu sampaikan. Gitu ya. Monggo, silakan ayo. Satu lagi. Saya mohon maaf sekali lagi ini sudah hadir semua, hampir semuanya hadir. Tadi memang kebetulan saya lari-lari itu pindah ruangan, ternyata ruangan yang rapat, diskusi ruangan uang dan terpusat, kemudian sekarang nggak putus-putus ya? Enggak ya? Yang tadi berhenti sekitar nanti untuk apa? Nggak putus-putus. Ya, di rumah saya. Tadi dipakai ada dirjen vokasi yang baru ya. Vokasi yang mudah-mudahan nanti ke depan Politeknik menjadi Politeknik Malang ya. Jadi yang terbaik lah. Jadi ada bimuan. Termasuk mudah-mudahan saya coba benar jadi memang ini hari Kamis kemarin wisuda yang ke-10 ya online. Nanti tanggal 18-19 Januari itu wisuda yang ke berapa? 11-12. Mudah-mudahan nanti Anda yang jadi satu deh, jadi paling enggak gelombang 1, 2, 3 saja, nggak pakai bisa offline semua. Satu, kemudian yang kedua sebelum saya mulai juga saya berpesan, mungkin Anda sudah mengikuti berita ya, Brawijaya banyak tendik, administrasi, dosen juga yang terkena COVID-19 ya. Anda hati-hati, kalau tidak penting-penting banget, cukup kegiatan di rumah, segala proposal lah, ya selesaikan sama tugas-tugas yang lain ya. Saya kira sudah tua ya. Karena besok kita juga ada seminar webinar untuk kurikulum. Oke, mungkin ada satu lagi yang tanya, mungkin tadi sudah manajemen konstruksi ada, ini air, ada yang jalan. Ayo, jalan siapa nih? Tak KI flowchart wakil nanti itu. Yang jalan siapa yang jalan? Perkerasan, geometri, apa? Siapa nih? Ada?
Nggak ada yang ngambil tentang jalan. Apa nih? Dia, apa dia? Apa sih? Apa Enggak, nih? Pak. Enggak, Pak. Saya Enggak, enggak Pak. ambil. Siapa? Yang ngambil siapa nih? Jalannya masuk alternatif kedua, Pak. Ya monggo, nggak apa-apa kalau kamu ada nanti. Ini saya hanya memberikan contoh-contoh bagaimana membuat apa flowchart. Ini sebenarnya materi kuliah saya ya, materi kuliah di perkerasan ya saya dapatkan dari metode pelaksanaan di jalan tol ya. Jadi ini saya contoh saja nih. Ini ya, ini contoh saja. Kelihatan ya? Kelihatan, Ini Pak. ada misalnya Kelihatan, nanti Pak. ingin membahas tentang metode pelaksanaan ya. Jadi seperti ini, saya kira ini bukan sesuatu yang baru bagi Anda. Ya tentang perkerasan ya. Mungkin kalau saya ngajar dulu pernah saya sampaikan. Ya. Nah ini contohnya gini, membuat apa? Diagram langkah kerja. Jadi agak detail lah ya, macam-macam seperti ini. Ya. Kemudian nanti yang lain lagi juga ada ini metode pelaksanaan digambarkan dengan animasi seperti ini. Kalau nanti Anda membahas apa? Tadi yang pertama apa tadi? Yang siang tadi yang sempat sekali metode pelaksanaan keterlambatan proyek, tolong digambarkan ilustrasi-ilustrasi seperti ini tentang membahas tentang metode pelaksanaan. Tapi ini bidang jalan, Anda kan gedung ya, gambar gedung lah gitu ya. Ini ya dikombinasikan ini terutama nanti kalau yang mengambil manajemen konstruksi ya MK ya, itu bidang pelaksanaan jalan atau gedung ya diberikan ilustrasi seperti ini. Ya. Ini juga nih prosedur pelaksanaan pekerjaan beton dengan slip form. Nah ini monggo tak kulai lah nanti kalau Anda tentang apa tentang pekerjaan beton ya rigid pavement. Nah ini silakan. Tapi ini metode pelaksanaan. Kalau nanti Anda perencanaan, perhitungan ya Anda buat sendiri. Nanti Anda sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ini yang kita namakan metodologi. Berarti apa? Di bab berapa? Bab 3 ya. Bab 3, Pak. Terus memunculkan kayak gini skenario-nya. Ya, jadi seperti itu. Ya, ya. Digambarkan ilustrasi. Ini fotonya, ini ilustrasi animasi di ini. Ya. Ini gambarnya, ini animasi apa? Animasi foto, ini apa? Pelaksanaan di lapangan. Gini kelasnya tuh nanti kalau bisa ya. Skripsi laporanmu yang membahas, mungkin Anda metode pelaksanaan hanya jangan hanya kata-kata. Cukup dengan gambar ini. Saya kira Anda kan mudah dipahami ini toh daripada menulis kalimat ya. Nih, ini ada juga nih apa? Tahapan pekerjaan apa? Perkerasan nih. Beton. Ya. Ini kayak gini. Ya. Ada penggambaran seperti ini ilustrasinya. Bagi Anda saya sarankan memang kalau saya suruh nggak kayak gini ada sinau menen setelah pensiun ya. Kalau Anda pasti bisa ya. Ya paling tidak ini mumpung Anda masih kuliah, Anda menguasai bidang-bidang animasi seperti kayak gini. Nanti kalau kerja sekolah uang Mas kalau minta tolong buatkan presentasi pasti itu. Ya. Ini metodenya. Ya, jadi ini beberapa hal ya yang mungkin bisa dipakai. Nanti monggo silakan kalau yang mau ngambil apa bidang-bidang eh, ini juga ada juga nih. Oh, sama nih. Jam kerja.
Nih ada Malang Pandaan. Sama Mbak, ada semua. Kelihatan? Ini? Iya, terlihat. Kelihatan? Ya. Ini bisa Anda lihat nanti. Nah, Anda gambarkan ini. Ya. Diagramnya mana? Metodologinya mana? Kita lihat di sini. Nih. Pekerjaan tanah. Jadi jangan hanya menyebutkan data primer, data sekunder, tapi detail kan seperti kayak gini. Jadi kalau diagram begini ya selesai, atau mungkin ini jangan habis selesai bikin laporan. Tambah lagi, selesai laporan apa daftar wisuda ya. Jangan ya, cukup ini aja ya. Ini metode pelaksanaan, gambarkannya ada diagramnya begini. Ini kalau dalam bentuk diagram saja ya. Iya. Ini model-model apa yang kita sampaikan, saya sampaikan metodologi ya. Gambarkan seperti ini. Ini diagram saja ya. Bukan flowchart. Kalau flowchart pasti ada kendala dan sebagainya. Seperti ini ya. Ini ada kendala, ini sudah kombinasi antara diagram dengan flowchart. Ya, pemadatan dan sebagainya. Masing-masing kegiatan ada ini. Makanya tadi yang hidrologi ya, harusnya kamu membuat untuk yang hidrologi gawe flowchart, gawe diagramnya. Ya kan, menghitung debit banjir, buatkan sendiri. Atau mungkin cukup analisa hidrologi, mulai dari curah hujan harian, curah hujan stasiun, hujan rancangan, terus apa lagi? Kemudian hujan rancangan itu nanti ada uji-uji itu ya, yang melengkapi data dan sebagainya. Kalau datanya kurang ya diagramnya kan berbeda sampai nanti ketemu hujan rancangan. Hujan rancangan nanti dirubah menjadi apa? Intensitas hujan kan dengan mononom dan sebagainya itu kan sendiri-sendiri ya. Oke, kurang lebih itu model-modelnya kan menarik kalau digambarkan begini. Ini terutama nanti yang membahas tentang metode pelaksanaan ya. Saya kira kalau di Politeknik cocok seperti ini ya, menggambarkan bagaimana proses ini. Anda kan sudah punya pengalaman PKL di lapangan tuh. Gitu ya. Oke, jadi ini diagramnya. Nih, pekerjaan pavement apa tuh? Ya, pengukuran, subgrade, ya, nanti akan dapat konkret, begitu terusnya sampai selesai nanti. Ya, ini hampir mirip-mirip kalau di dalam perencanaan toh, ya, seperti itu. Nah, ada gini, juga nanti di dalam skripsi kamu, apa proposal kamu membuat juga ini, apa schedule pelaksanaan penyelesaian skripsi kamu. Buatkan, itu bisa berpedoman dari apa? Daftar isi, jangan hanya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu jangan. Tapi sampai detailnya. Ya, ini membuat apa? Rencana barcat ya, barcat untuk jadwal pelaksanaan skripsimu. Ini contoh-contoh, jadi banyak sekali metode pelaksanaan. Monggo nanti kalau mau mengambil dalam metode pelaksanaan pekerjaan rigid pavement, saya punya referensi banyak. Kalau mau dipakai, monggo silakan. Saya bukan promosi Anda ngambil ini ya. Tapi kalau ada tertarik, silakan nanti. Ya. Saya tidak selalu jadi pembimbing Anda, tidak selalu gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya teruskan materi berikutnya, karena ini saya harus menyelesaikan materi kuliah. Silakan ayo. Pak mau tanya. Ya. Berarti itu yang penjadwalan itu pas kita mulai progres membuat proposal gitu apa? Ya semester depan. Oh, oke. Okay. Ada berapa? Itu 17 minggu itu, Mbak. Kamu mulai itu. Jadi berarti mulai semester 8 itu, Pak? Iya. Ya, Anda mulai dari proposal, anggap saja mulai dari awal kamu proposal titik-titik gitu ya. Konsep rencana proposal sampai kapan, nanti presentasi kapan, kamu jadwalkan. Karena mungkin dalam waktu dekat ini akan ada sosialisasi kalau saya nggak salah ya, panitia. Jadi kalau tidak salah, saya mengusulkan nanti untuk bidang geotek, karena dia geotek itu saya mengusulkan Pak Muhammad Soleh, kemudian yang transportasi Budwi Karnaningsih ya. Tapi nanti tidak akan ditangani beliau sendiri, nanti Pak Soleh berkewajiban untuk mengumpulkan dosen-dosen apa? Dosen-dosen geotrans, ya mungkin ya umum ya.
Oh, yang ambil judulnya ini ya kita kumpulkan ya. Nanti supaya tidak terjadi, oh ini pernah diambil, tidak boleh dan sebagainya. Ini plagiasi, ini kurang kalau misalnya wah hanya untuk perencanaan drainase itu tugas mata kuliah gitu, gitu ya. Tambah ini karena Anda kan dapat ya, ada penambahan seperti itu. Ya, oh ditambahin metode pelaksanaan. Nah, ini monggo silakan begitu. Ya, jadi itu nanti akan memunculkan setelah itu baru nanti akan ada evaluasi ujian apa? Ujian proposal. Makanya Anda juga punya kewajiban nanti di akhir kuliah ini ya, itu Anda juga membuat bahan presentasi maksimum 10 lembar. Ya, tapi ini orientasi saya adalah apa? Di mata kuliah loh ya. Tapi syukur-syukur kalau memang akan Anda ambil ya. Tadi Pak itu yang jalan saya hanya menjadi alternatif kedua. Setelah dapatkan bocoran dari saya, wah saya mau ganti alternatif kedua, ya monggo silakan. Proposal yang sekarang kamu buat alternatif satu, kamu rubah tidak apa-apa gitu. Tidak ada masalah. Atau mungkin sebaliknya, yang tadinya tertarik ini akhirnya berpindah, tidak apa-apa, tidak masalah. Ingat ya, janji saya adalah apa? Saya tidak mengharuskan Anda mengambil bidang keahlian saya ya. Geoteknik atau transportasi atau bidang air saya enggak ini karena saya hanya konten ya sumber anunya kan Anda paham ya, jadi jangan samakan dengan desain lain ya. Kalau tulisan struktur berarti proposalnya kudu membahas tentang struktur, tidak, saya enggak. Atau mungkin dosennya manajemen konstruksi harus membuat enggak, saya enggak. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Satu hal lagi juga nanti harus Anda dapat karena nanti kelihatannya juga masih mengacu pada tahun yang lalu, adalah dosen juga dibatasi dengan jumlah yang bisa dibimbing. Paham ya? Jadi Anda misalnya punya dosen favorit, misalnya tapi kalau saya yakin kalau saya kan tidak termasuk favorit Anda ya. Misalnya gitu, karena galak gitu ya. Harus berjanji masuk tahap 1 dan sebagainya. Kalau saya kan begitu. Jadi harus secepatnya. Karena apa? Nanti kalau Anda tidak bisa memilih ini, artinya apa? Nah, ini bahkan ke materinya bisa berubah, Mbak. Ya. Karena kalau mungkin mohon maaf ya, Anda tertarik struktur yang begitu. Ternyata sudah habis kuotanya masing-masing dosen, katakanlah mungkin maksimum 4 atau 5 pembimbing ya. Dosennya mungkin ada 6, berarti apa? 6. Tahun depan mungkin Pak Narto sudah pensiun, tidak bisa. Mas Anggi, Pak Bobi belum bisa membimbing, berarti kan gitu ya. Jadi jumlahnya kan terbatas. Pak Torik sudah pensiun, Pak Dermanto nggak tahu ya. Mungkin masa ininya. Sehingga apa? Terpaksa kamu pindah ke materi yang lain karena struktur sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Jadi tolong dipercepat. Oke, monggo silakan. Makanya di dalam konsep saya kan kamu membuat alternatif ya 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Itu menjagani kalau ada perubahan-perubahan signifikan kaitannya dengan masalah kapasitas maksimum pembimbing, itu adalah Anda bisa merubah. Gitu ya. Monggo silakan kalau ada lagi pertanyaan. Sebenarnya saya nggak adil ya. Wong saya pakai video, Anda pakai ya, foto ya. Jangan-jangan kamu turu. Enggak, Pak. Sudah dikirimi kuota kan, dapat kuota kan? Berapa bulan dapatnya? Dapat, Pak. Dapat berapa? 10 giga sama 90 kuota. 90 kuota belajar, 10 internet. Sampai kapan? Februari ya? 1 bulan, Pak. Februari, Pak. 1 bulan. 2 bulan loh. Saya juga kaget loh dapat 2 bulan. Tapi ya percuma, saya sudah pakai wifi. Kalau di luar saja. Oke, ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya lakukan seperti itu? Berarti tugas MTP-nya terakhir membuat PPT juga apa enggak, Pak? Oh iya, PPT. Ada penilaian saya. Nanti Anda mau mengisi borang lagi ya, wis ngawur. Ya borang kalau jurnalis kayak telu begitu, akhirnya tak drop gitu ya. Jangan bangga, nanti saya dapat A lolos, nanti dulu. Tanggal ayam-ayam untuk UTS. Nanti kalau Anda tetap enggak ini ya eman-eman lah ya. Kalau bisa A, kenapa tidak gitu. Wong ditanya untuk kamu berlanjut kan.
Jangan-jangan kamu dapat A, tapi begitu nanti proposal yang sebenarnya kamu nggak ngerti. Itu yang saya sedih betul nanti. Atau mungkin terlambat, akhirnya aku udah merubah tidak sesuai dengan keinginan kamu. Saya mohon maaf ya, saya bocorkan ya. Ada salah satu bidang tertentu, karena ada lemot-lemot terus, ya mohon maaf ya, lemot, ngelemehno, akhirnya masuk ke bidang tertentu yang selama ini dijadikan momok mahasiswa. Saya nggak ngerti kok jadi momok apa karo. Tahu momok, medi. Anda tahu sendiri apa mata kuliah apa itu? Bidang apa? Struktur, Pak. Tur. Oh, saya bukan saya yang ngomong, kamu loh ya. Kamu lo buki nanti. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya apa? Akhirnya dia nggak menguasai, nggak ini, nggak siap. Ya akhirnya nggak selesai. Terakhirlah jalan terakhir. Atau mungkin sebaliknya, bidang tertentu karena sudah penuh, ini akhirnya juga nggak selesai juga. Itu belum lagi kendala nanti dengan masalah data loh ya. Anda sudah kencang-kencang begini, datanya ternyata nggak peroleh. Bahkan ada yang sudah kencang-kencang begitu pindah lokasi. Ada yang izinnya nggak keluar-keluar. Izin ke instansi. Ya kan kita harus jaga-jaga nih. Ya, tapi optimis. Ya optimis Anda pasti bisa. Jangan ada kata-kata Pak masih bingung. Hilangkan kata-kata itu sementara ini. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikoreksi, ya, masih bingung enggak? Bisa Anda perbaiki. Ya. Jadi di dalam kendala sistem penulisan itu kita bisa menjadi lebih baik karena kita tahu selalu mengupdate ini. Jangan kata kalau nggak ada Pak, nggak ada referensi, gombali mukio kalau ngomong orang referensi. Ya kan, definisi tadi ada berapa tuh? Yang pertama tadi, ono piro 3.700 atau 37.000 judul ya. Kenapa Anda susah gitu? Ya, saya kira itu. Jadi itu ya. Ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Ya, apa? Itu kan bab 1 kan isinya pendahuluan ya, Pak. Terus bab 2 itu landasan teori atau tinjauan pustaka, Pak? Lah kan podo wae tinjauan pustaka. Bisa mau tinjauan pustaka mulai dari jurnal atau mungkin penelitian-penelitian sebelumnya kan boleh. Makanya harus ada pembeda. Di kata pengantar itu ada pembedanya. Yang lain-lain itu hanya ngitung hidrologi, yang lain-lain hanya ngitung dimensi saluran. Yang punya saya itu tidak hanya hidrologi, tapi ada perhitungan biayanya, ada metode pelaksanaannya gitu loh, Kak. Jadi orang tertarik, alah ini sampai ngitung biaya, berarti analisa biaya kan gitu ya. Begitu caranya. Itu sudah muncul di kata pengantar, sudah muncul di pendahuluan, sudah muncul di mana di rumusan masalah, nanti didetailkan di tinjauan pustaka sampai dengan bahasa. Jadi satu bahasa. Kalau pertama kali kamu membahas tentang analisa hidrologi ya kamu mulai dari pendahuluannya ya analisa hidrologi dulu ya. Urutannya gitu ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba kamu di tinjauan pustaka kamu menghitung analisa biaya ya jangan. Logikanya itu sampai nanti di kesimpulan urutannya begitu. Menjawab daripada apa? Rumusan masalah 1 2 3 4. Ya, ya emang tadi yang tentang drainase. Kok Anda tidak membuat mencari dulu intensitas? Itu juga nggak gampang toh ngitung hujan rancangan itu. Walaupun tugas mata kuliah ada itu. Kan ada, dapat hujan rancangan kan dapat ya. Kemudian merubah menjadi intensitas itu kan satu diagram sendiri. Itu kan dijadikan di apa? Di rumusan masalah gitu ya. Gitu. Kalau yang jalan raya, mulai geometrik ada geometrik sendiri. Geometrik bahkan bisa dipecah itu dulu apa? Elemen horizontal, elemen vertikal, ya, bahkan sampai perhitungan perkerasan nanti sampai menghitung biayanya, sampai perhitungan apa? Metode pelaksanaan. Wih, metode pelaksanaan soal gambari, tinggal Anda gambar ulang nanti kalau mau. Saya ada di jalan tol banyak, jadi nggak apa-apa gitu ya. Gambarkan itu metode pelaksanaan. Caranya gitu, jadi disusun begitu. Bisa-bisa ya. Jadi masih ada waktu, tinggal berapa? 3 minggu dulu ya. Ya, saya kira itu. Nah ya. Ada yang penelitian di lab. Ini.
laboratorium. Syariah. Ya kayak saya atau mungkin termasuk Anda, termasuk yang tadi penelitian tentang apa ideologi. Apa benar sih bahwa yang terjadinya banjir itu akibat daripada saluran yang terlalu kecil? Saya mau tanya. Itu Anda bisa mulai dari hipotesis. Ya, penyebab banjir karena apa? Membantu gitu. Apa karena curah hujannya yang tinggi, atau saluran yang mampet, atau karena memang tidak ada jalan masuk dari pemukiman ke dalam saluran, kan gitu ya. Itu bisa Anda buatkan dengan apa? Hipotesis, dugaan ya, dugaan di awal supaya menggampang. Tadi yang ideologi tadi siapa? Yang drainase tadi? Saya, Pak. Ya, Pak. Dugaanmu apa? Oh, ada banjir di situ. Dilihat banyaknya penduduk kan, Pak. Jadi limbahnya banyak, Pak. Nggak sesuai kapasitas salurannya. Terus sekarang mau tanya, itu banyak mana sih air hujan dengan air kamar mandi? Kalau kamu mandi kamu pakai tuh, pakai bathtub bareng sak keluarga 10 gitu jadi banjir. Ya itu kan ada apa-apa. Penyebab banjir karena warga mandi bareng-bareng gitu ya. Pakai bathtub. Ya, misalnya begitu kan dugaan tau. Tapi nanti bisa, oh ternyata tidak terbukti. Boleh. Makanya kita membahas hipotesis ya. Hipotesis ya. Kita coba nanti. Ini kita hipotesis. Ya. Dugaan. Loh, oh ini. Oh ini tentang ini ya tadi saya ngulang sedikit ini. Kelihatan ini? Ini sudah tak kirim ke Anda. Kelihatan. Jadi metode dalam penulisan ilmiah saya kira ini ada data primer sekunder ya sudah jadi ya. Flowchart ya, saya tunjukkan tadi gambar-gambar flowchart ya. Ini tanda-tandanya, simbol-simbolnya, terminasi mulai selesai, sambat limbangnya ini ya. Itu begini, data ini ya. Proses, kotak gitu ya. Kemudian keputusan ini ya atau tidak kan gitu ya. Ya simbolnya kan ini. Oke, belajar ini ya. Anda dulu waktu pelajaran komputer dapat nggak pembuatan flowchart? Enggak ya, aplikasi Enggak, atau Pak. langsung pakai Sinau ini nanti. Ya, buka bagaimana membuat flowchart ada tuh. Di mana? Undangan ngembah Google. Bagaimana membuat flowchart. Nah, tuh. Ini adalah dengan statistik, kuantitatif apa kuantitatif? Anda dengan SPSS, nanti Anda menghitung rata-rata, menghitung penyimpangan dan sebagainya ya. Ini variabelnya ya. Jenis penelitian, variabel penelitian. Yang di lab siapa? Ini cocok kalau yang di lab. Tapi cocok juga yang di lapangan. Misalnya Anda survei lalu lintas, Anda survei drainase, itu gini nih. Jenis penelitiannya, variabel penelitian, analisa lokasi penelitian, ya, populasi sampel. Saya mau tanya, itu kenapa mengambil sistem drainasenya itu hanya di perumahan itu? Perumahannya ada berapa rumah, Mbak, itu tadi, Mbak? Banyak, Pak. Banyak tuh piro. Nggak ngitung, Pak. Nah, ini kelirunya di situ. Kamu harus memunculkan itu di latar belakang. Jadi ini menyebabkan banjirnya karena penduduknya banyak. Itu kamu sampaikan, itu harus kamu tahu di awal berapa data dari ini, dari mana, dari BPS, dari ini. Oke, ini sampaikan. Ini untuk yang mengingatkan yang lain juga ya. Ini bahan, variabel penelitian ya sesuai dengan bentuk yang rancangan didapat dengan kerangka pemikiran. Ini kerangka diagram tadi. Ya. Ketika ini tentang variabel, nah ini kalau beton ya, saya katakan misalnya kubus beton, proyek tenaga kerja, Anda akan proyek ini yang tadi penggunaan apa alat berat yang pertama tadi ya, tenaga kerjanya bagaimana? Ya gambar peta. Ya. Ini ingat populasi. Mbak yang tadi yang pertama kali yang alat berat tuh, kamu di proyek gimana? Mas, apa tadi? Yang presentasi pagi tadi, nggak contoh. Nggak datang sekarang. Akmal. Siapa? Kenapa? Akmal. Akmal, ya Akmal. Iya, Gimana kamu Akmal nanti hadir. proyeknya, yang untuk kasusnya?
Di Blitar. Ya, Blitar loh. Iya. Oh, kamu di Udah, Pak. Malang Selatan kah? Saya di Ponorogo, Pak. Enggak, anunya, proyeknya tuh loh. Di Blitar. Di JLS. Di proyek gedung, Pak. Oh, proyek gedung, oke. Gedung Iya. apa? Blitar ada gedungnya tuh. Gedung kuliah AKN, Pak. AKN Oh, yang Blitar. anunya nih, ada Pak Sugeng itu ya? Ya, iya, Pak, benar. Iya, oke. Oh, tadi kamu nggak nampilkan, belum sempat nampilkan denahnya gedung barang ya? Sampaikan Belum. lokasinya, itu sampaikan, itu data Ya, termasuk ya. Oke, ya. berarti ini masuk populasi sampelnya ya. Apa hanya satu proyek? Di gedung itu, Dok? Iya, di gedung itu aja, Pak. Gedungnya sih tidak lah. Satu. Baru dibangun gedung pertama ini, Pak. Nah, itu kamu sampaikan nanti di awal-awal apa? Di awal-awal latar belakang, lagi pertama kali terlambat. Oh, yang kedua gimana gitu kan? Ya. Jadi Ya, nanti esensinya Anda akan memberikan masukan ke proyek supaya nanti pembangunan berikutnya tidak ada kendala tentang keterlambatan proyek. Gitu ya. Kayak gitu loh. ya, Pak. Oke. Nah, sampel. Ini tadi kalau yang perumahan, jangan-jangan perumahannya limo. Hanya 5 rumah, dok. Klaster terbatas itu ya. Ya, kita nggak anu lah. Oke. Di data-datanya, mengolah ya, data-datanya. Kalau di lab, kalau di jalan raya, lalu lintas dan sebagainya kan Anda olah. Ya. Ini Anda nanti kalau yang kepuasan pelanggan, Anda menggunakan skala rasio. Ini kalau Anda kuantitas ya, kuantitas saya katakan kuantitas gampang, berat, tinggi badan, ya lebar ya. Tapi kalau kualitas kan harus kamu buat skala. Mbak, di Malang ini jalan yang paling bagus mana? Ini mohon maaf ya, saya contohnya Malang. Yang paling mulus, enak, halus gitu ya. Gimana? Jalan mana ayo? Ijen. Ijen. Ijen, Pak. Ijen, oke. Katakanlah Ijen pakai skor yang paling tinggi 5. Paling nggak enak nanti. Polean. Iya, polean. Ngawur. Ya. Itu katakanlah pakai skala lingkat itu bisa Anda pakai. Mal, Kemal. Ya, Kalau kamu yang paling cantik siapa, Mal? Ayo. kualitatif, Pak, itu, Pak. Harus dibuat skala. Loh, saya kalau aku takut yang paling cantik siapa? Ya. Enggak tahu, Pak. Aduh. Gak wani ngomong sekali, ditolak sekali ya. Ya, Iya, Pak, bener, Pak. Ya, pakai skala lingkat. Ya, kan nggak bisa dinilai. Yang paling tinggi siapa? Iya, Pak, nggak bisa dinilai, Pak. Itu kualitas, kuantitas bisa Anda pakai. Makanya kalau kuantitas akan ketemu seperti ini, nanti pakai skala lingkat. Data hidrologi itu bisa langsung kuantitas ya. Debit banjir bisa, itu bisa Anda bedakan. Ya, pakai skala lingkat nanti interval ya. Ya, nanti bisa pakai berapa Pak nilainya terserah Anda bisa menggunakan skor 1 sampai dengan apa? Oh, kelas ini pernah saya sampaikan ya itu yang Bendung ya, Empung ya, minggu kemarin ya. Itu bisa pakai skala 1 sampai dengan 10 monggo ya, bisa Anda pakai. Nanti kombinasi. Oke, saya kira itu jangan lupa nanti kalau yang ini surat pengantar ya. Tapi saya sarankan non formal dulu kalau bisa. Yang Blitar itu, datanya kamu sudah dapat belum? Data yang saya dapat itu penjadwalan sudah dapat, Pak. Terus RAB sudah dapat. Terus yang belum itu progres mingguannya belum. Nah itu. Terus ayam untuk lengkap gitu begitu nanti mingguan ternyata bangunannya semari kontraktornya bubar ya kan ya. Tahun ngarep loh ini. Itu saya mau tanya itu biayanya tahun jamak atau tahun tunggal itu? Tunggal, Pak. Tunggal berarti sampai kamu tahun ngarep kamu kontraktornya sekarang Mas. Iya, Pak. Harus perhatikan ya. Jadi kata pengantar ya. Selanjutnya kemana kalau kontak persen siapa ya. Oke. Iya, Pak. Jadi hati-hati kalau nanti kamu berhubungan dengan pihak instansi. Jangan mengharap
dapatkan data yang seperti Anda inginkan, ya baik pemerintah atau swasta, termasuk kontraktor ataupun konsultan. Ya, itu harus hati-hati. Ya memang dalam satu sisi memang Anda biaya murah, tapi kemungkinan sulit. Tapi kalau Anda yang primer ya, contohnya mungkin survei lalu lintas, akan kamu sakarapmu kan iso surveinya kapan kan sudah dapat, tapi kan butuh biaya, kan bukan biaya, mungkin butuh tenaga untuk melaksanakan di lapangan. Ya, oke. Ini bahan, nama bahan, ya perkiraan jumlah yang dibutuhkan ya, sumber bahan gitu ya. Kemarin ada yang neliti apa tuh ya? Ada kelas kamu ya, sing pasir Madura, sing siapa sing Madura kemarin apa ya? Syahrial, Pak. Syahrial. Syahrial, Pak. Saya, Pak. Ya, nanti campuran betone kerikil Madura, pasir Lumajang. Lenggara yang Jakarta, wah konstruksinya mualarang pol itu ya. Ya ini hanya gambaran saja, nggak nyampaikan begitu ya. Sementara kamu dengan judul optimasi kan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah itu untuk menghasilkan yang terbaik gitu ya. Ya kalau bisa ya pasirnya suka kono, jangan mengambilkan dengan yang dari tempat lain, itu optimasi. Jadi pasirnya sama-sama kayak Madura, kerikilnya juga, Pak. Lah ya kamu cari ini pasirnya kalau Lumajang. Iya. Saya kira saya dicukup lagi banjir loh, kalau hari dingin. Oh, berarti pasirnya ngikut Madura juga, Pak. Berarti. Kalau Anda optimasi kan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar itu, Mas. Iya. Ya itu sebaiknya begitu. Saya sarankan begitu. Loh kan kalau kamu nanti ngambilnya pasir Lumajang, Mas, itu logikanya kan nggak bisa diterima. Kamu mau ngasih rekomendasi apa? Kalau nanti memang hasilnya terbaik. Oh iya, Pak. Rekomendasi ke orang. Proyeknya yang Jakarta, kerikilnya suka Madura. Ini suka apa? Kenapa? Dikirim suka Madura, kalau Lumajang suka Madura dikirim sampai tekan kono jadi sapi ya toh. Iya. Kalau Lumajang kirim kono jadi pisang, repot ah. Pisang biar nanti gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Intinya saya menyarankan kalau Anda memang nonton mau silakan, tidak apa-apa ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Gagasan alir ini jangan lupa ya. Dan muncul lagi gagasan alir metodologi ya di bab 3. Oke, saya kira itu tentang metode ini uji ini beberapa contoh kuantitatif statistik. Nanti Anda dapat ya SPSS ya waktu pelajaran mata kuliah statistik ya. Dapat. Ya, Ada harus uji normalitas ya, kemudian validitas kan gitu ya. Iya. Tidak langsung kamu pakai, langsung kamu rata-rata. Itu penyakit kita itu kan gitu ya, karena memang dulu di lab uji beton langsung rata-rata, jangan. Ya, normalitas sama validitas. Jangan sampai nanti uji beton yang satu mungkin tekanan sampai 300 second, ya. Yang satu mungkin sampai 800, yang satu sampai 100. Kamu buat rata-rata, kejebak kamu nanti. Pengelatih rusak kok tinggal rata-rata. Gitu ya. Oke. Ini saya kira jadi ini beberapa hal ya. Kemudian satu lagi ini mungkin saya sampaikan untuk yang hipotesis ya. Jadi saya sampaikan yang hipotesis itu mana tadi? Oke. Ini hipotesis. Nah, apa hipotesis itu? Apa yang dimaksud hipotesis? Ya, dugaan sementara yang saya katakan begitu. Ya. Hipotesis adalah pernyataan mengenai hubungan proporsi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai fenomena atau variabel. Ya. Saya mau tanya contohnya ya. Mahasiswa teman kamu tuh ada yang meninggal mesti tekonnya telat. Nah, kamu ingin teliti misalnya begitu. Kok kenapa sih teman-teman saya di kelas atau mungkin masih saya di kelas 4 MLK 3 itu kalau kuliah mesti jamnya telat, atau mungkin ada neliti Pak Boram itu nggak kayak kuliah mesti nunda, kalau nggak maju nunda ya, nggak Jumat nggak telat itu kenapa? Ada neliti, dugaannya apa? Anda menduga ya, atau mungkin itu Anda bisa teliti dugaan awal apa misalnya, kenapa selain faktor
keterlambatan nanti ada satu kalimat ya. Terlambat mungkin karena paketannya sering entek, nah misalnya begitu ya. Anda duga dulu. Atau mungkin kesibukan dari dosen yang bersangkutan, iya bisa jadi. Atau mungkin jabatan yang bersangkutan. Atau memang karakternya yang menunggui, mesti telat dosennya gitu ya. Ya kan bisa jadi, itu meneliti. Ya, reso tangisu, ada loh Mbak, itu mahasiswa teman kamu tuh ada yang ditanyain kenapa kok mesti telat, nggak iso bangun pagi loh Mbak. Pernah dengar itu? Ada. Ada di kelas ini Bang. Ya nggak bisa bangun pagi. Ya kan? Tapi ternyata kuliah jam 8 juga telat meneh gitu ya. Online alasannya ya nggak bisa bangun siang lah repot nanti gitu. Jadi ini fungsi utama dari suatu hipotesis penelitian adalah sebagai pedoman dalam memberikan arah jalannya penelitian. Jadi kita hanya akan meneliti kenapa kok dia terlambat, tidak meneliti yang lain. Ya. Saya hanya meneliti tentang campuran kombinasi campuran beton dengan tertentu, tidak meneliti campuran beton dengan apa? Dengan gombal dan sebagainya. Ya, ini adalah hipotesisnya. Oke. Nah, ini yang pertama hipotesis harus disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tadi yang Kayaknya belum kelihatan, Pak. beton tadi ya. Kelihatan ya? Nggak kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Soalnya kamu ngomong, Rek. Udah doa kayak gini malah ngomong. Hipotesis ngomong kita ini. Nah, ini ya. Ini ya. Kelihatan ya, dugaan sementara. Mas, yang tadi yang beton. Kamu harus bisa membuktikan bahwa nanti penelitian kamu itu kuat tekannya tinggi itu karena kerikilnya, karena pasirnya, karena semennya, atau karena memang kombinasi dari 3 material itu, variabel itu. Kan variabelnya ada berapa? Kalau agregat itu. Variabelnya apa? Semen, apa? Agregat kasar, agregat halus, sama apa lagi nanti campurannya. Paling kan ada 3 variabel tuh. Air juga ada, ya. Itu harus kamu analisa bahwa yang menyebabkan kuat itu apa? Apa karena airnya habis ditungani misalnya begitu ya, nomor dulu tuh. Atau airnya mungkin air laut, atau mungkin air yang sudah disuling, atau mungkin air apa namanya? Ya air dari air tanah, air PDAM kan gitu. Karena persyaratan di dalam campuran ini apa airnya kan pokoknya air bersih gitu aja Mas ya. Ya, harus bisa membuktikan nanti. Ya. Karena faktor-faktor itu. Jangan sampai nanti kamu menyimpang. Ya, oke. Jadi ini menyatakan hubungan 2 variabel atau lebih, ya variabel. Jadi kalau campuran beton itu variabelnya apa? Yaitu kalau tadi tentang drainase banjir, penyebab banjir itu apa kira-kira? Variabelnya apa? Paling tidak ada 3, karena apa? Curah hujan, apalagi? Dimensi saluran, apalagi? Sampah. Ya topografi, atau mungkin apa? Ya arah apa namanya? Apa alur, apa namanya? Apa istilahnya apa? Arah aliran ya. Di dalam cekungan ternyata nggak ada kan dia elevasi topografi itu bisa nanti bisa ketahuan ya. Ya. Ini hipotesis harus dilandasi argumentasi yang kuat berdasarkan pada teori atau pengalaman lapangan yang kuat. Makanya itu hipotesisnya ya, teorinya yang kudu kuat ya. Kapan Malang terakhir hujan lebat banget? Kapan? Kemarin ya, 2 hari yang lalu. Jadi hujan lebat banget sampai belum ya mudah-mudahan tidak terjadi. Pernah itu Malang hujan mulai dari pagi sampai dengan sore hujan lebat ya. Itu mohon masih sampai nanti kamu desain salurannya gede nopo mesti banjir gitu ya. Artinya apa? Itu mungkin hujan rancangannya bukan untuk yang 5 tahun, bukan yang apa 10 tahun, tapi mungkin yang 50 tahun ya. Kan gitu Mbak ya. Nanti drainase kamu pakai hujan rancangan berapa tahun? Itu harus kamu jelaskan.
Sudah ada ketentuannya toh. Kalau untuk saluran mikro, makro kan gitu Mas ya. Kalau untuk jalan tol itu berapa tahun jalan tol, kalau misalnya 50 tahun itu jalan rancangannya. Kalau untuk pemukiman lingkungan kayak di kawasan perumahan, di kawasan kampus politeknik atau di perumahan mungkin hanya 5 tahun gitu ya. Sehingga hujan rancangannya kan relatif kecil gitu ya. Berbeda nanti kalau kamu merencanakan untuk perencanaan bendungan ya. Itu hujan rancangannya berapa kan? 50 sampai 100 tahun kan gitu berbeda-beda. Ya, itu. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji dan diukur. Ini melalui penelitian lapangan. Nanti dari hasil analisa kamu. Hipotesis harus disusun dengan kalimat yang singkat dan jelas. Ya. Ojo bulet, mau hipotesis malah bingung. Ya. Pengaruh kerikil Madura terhadap kuatakan beton. Wah, kerikil Madura. Madura mendilekan. Saya ngerti kok yang pasar besar ya Madura tok. Neng Tawangmangu itu Madura tok, betul wong Madura kan gitu. Ya hanya goyang ya. Yang kelima, hipotesis harus konsisten dengan teori-teori yang ada. Ya. Gitu. Hipotesis harus disusun sedemikian rupa sehingga eksplanasi yang dikemukakan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar atau rasional tadi. Jadi jangan sampai ternyata kuatakan betonnya itu pengaruh daripada paranormal gitu ya. Nggak iso dibuktiin no. Wong sing normal angel sama sing paranormal kan gitu ya. Gitu ya. Ini contohnya apa? Mas, jangan-jangan sing Mas, keterlambatan karena waktu pembangunan nggak nanam kepala kerbau. Nanam Pak itu Pak. Hah? Loh, kan ada yang begitu, itu kan nggak rasional kan, jangan dipakai itu. Pengaruh penanaman kepala kerbau terhadap kecepatan proyek gitu loh. Iya. Atau mungkin ini. Ya. Kemarin ada yang di rumah sakit itu, Saiful Anwar. Rumah sakit apa ini yang apa? Apa itu yang rencana K3 tapi apa? Ada kan kelas ini ya? Apa? Nah, tuh. Nah, jangan-jangan kamu meneliti sama pengaruh apa? Orang notum mengani gitu deh. Sarjana kurang kan jangan begitu hipotesisnya. Ya. Tuh. Oke, jadi ini tipe hipotesis. Ada yang mungkin contohnya paling gampang ya. Hipotesis substantif, hipotesis penelitian biasanya berupa pernyataan yang memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti. Contohnya ya, ada korelasi antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial. Pak, contohnya ini, Anda rubah saja untuk teknik. Ya, ada korelasi kuatakan beton terhadap kuatakan beton antara kadar air yang saya begitu ya. Dengan apa? Ini. Masa bisa begini Pak. Di campuran beton tuh volume atau berat? Kalau uji beton di lab. Ayo. Berat atau volume? Berat. Ini yang penelitian bisa Anda membuat ini. Apakah faktor air semennya yang menyebabkan beton itu kuat? Atau karena faktor kerikilnya ini yang harus ini. Makanya saya katakan tadi ini Anda bisa membuat juga. Ini yang kalau yang tipenya ini Anda sudah menjawab ada korelasi pasti ada hubungan ini sudah pasti. Jadi kalau faktor air semennya itu naik ini. Atau mungkin faktor kadar air terhadap gamma tanah penelitian tanah itu ya bisa Anda sudah menduga. Kalau airnya sedikit itu nanti kepadatannya rendah, tak terlalu banyak rendah. Yang baik adalah pada kondisi optimum ya. Bisa. Kemudian hipotesis statistik. Hipotesis yang digunakan dalam konteks statistik parametrik bersifat kuantitatif. Kuantitatif saat ini. Ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan. Saya mohon maaf ya. Karena memang hipotesis banyak dipakai di dunia bidang sosial. Tapi bisa Anda pakai di teknik bisa. Ini Anda tinggal merubah saja contoh kalimat ini. Anda pakai yang mana? Ya, oke. Ada lagi nanti
Hipotesis nol dinyatakan dalam bentuk tidak ada perbedaan atau tidak ada korelasi. Ya, tidak ada perbedaan, jadi podo tentang ini temanya kan sama ya. Judulnya contohnya tadi tidak ada perbedaan antara prestasi belajar antara siswa nih. Tidak ada perbedaan kuat tekan beton menggunakan kerikil Madura atau di tempat lain, kan gitu ya. Karena bedaan nih kerikil sana sini. Ini nol, artinya apa? Sudah menduga nggak ada bedaan nih. Ya. Tapi sudah ada, Anda sudah menyebutkan bahwa apa? Anda menggunakan yang ini contohnya tadi. Ya. Ya. Ada perbedaan kuat tekan beton menggunakan agregat dari daerah tertentu misalnya begitu ya. Bisa nih, sudah menyebutkan bahwa anggo bahan ini mesti HP. Dulu tuh kalau apa namanya di Jogja ya, itu material-material itu pasirnya mesti sekali dari Sungai Progo gitu ya, Kali Progo. Ya, Kali Progo itu memang dari Gunung Merapi gitu ya. Kalau di sini, kalau di Jawa Timur kan dari Lumajang ya, dari Gunung Semeru gitu ya. Kalau dulu mungkin terkenal Pasir Lesti, Malang ini, tapi sentek kuno ya Mbak. Ya, pasir hitam itu ya. Ini contoh hipotesis. Jadi ini ada beberapa, ini ada direksional ya, menunjukkan bahwa peneliti telah mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variabel yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Ini contohnya bisa dipakai tadi yang beton, ya, dengan metode baru. Ya. Jadi bahwa menggunakan kerikil ini Mas, kemarin kan kami sudah ngomong ya penelitian sebelumnya katanya ada pengaruhnya kerikil ini. Anda sudah membuat bahwa dengan kerikil ini campuran agregat ini kuat tekannya lebih tinggi kan ini. Berarti kamu sudah ngambil sikap. Dibuktikan nanti benar enggak gitu loh. Tidak selalu harus benar, bisa jadi salah hipotesis kamu. Bukan salah ya, tidak benar ya. Dan direksional, peneliti belum mengambil sikap, ada begitu. Ya, Pak, saya itu drainase bisa Anda pakai hipotesis, pakai. Dugaanmu apa kira-kira kalau harus pakai hipotesis drainase itu? Kenapa terjadi banjir di daerah itu? Boleh Anda menduga. Ya, Anda duganya mungkin lebih dari variabel, dua variabel. Penyebab banjir di daerah tersebut karena apa? Curah hujan. Ya, pengaruh curah hujan, kemudian apa lagi? Terjadi apa namanya pengurangan penambang basah, saya dalam hidrolika kan gitu ya. Penambang basah itu kan apa? Penyumbatan atau penambang basah kan begitu. Anda bisa menduga seperti itu. Oke, jadi saya kira itu nih hipotesis ya. Ini berarti materi saya tuntas. Ini tinggal saya memberikan nanti tentang jurnal ya. Jadi mungkin jurnal akan saya berikan minggu depan ya. Mudah-mudahan tidak geser lagi jadwalnya, aduh aku ya. Ya ada memang tugas jadi anggota senat ini bolak-balik rapat diskusi termasuk membahas ini. Ayo monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kebut waktunya saya tidak akan menggunakan waktu 4 jam lebih. Malang sudah hujan lagi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak banjir. Anda tetap sehat. Hari ini tadi ada berita Brawijaya 75 dosen dan ini saya kira itu mungkin lebih mudah-mudahan ya segera adalah berakhirlah pandemi ini ya. Ya. Jadi Poltek Brawijaya itu sampai sekarang belum berani mengadakan wisuda offline. Politeknik sudah berapa kali offline-nya 9 kali. Ya, online-nya 1 kali. Ya, alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Memang ini kapasitas aula itu kan sebenarnya bisa sampai 5.000 ya. 5.000 mahasiswa, wisuda bisa biasanya sampai 1.800 ya. 1.000 orang. Kemarin yang di wisuda hanya 200 orang. Orang tua 2, berarti berapa? 600. Ya, 200 tambah 400 ya, nggak sampai 1.000. Kenapa kok pada milih online ya? Ini mungkin ya saya juga harus nangis tadi lihat itu ya Allah, orang tua ini melok wisuda tidak ada gitu.
ya maca, ya ayu ning salon ya. Itu ada juga sama adik-adik begitu ya, karena mungkin pertimbangannya apa? Kan harus rapid test. Rapid test kan satu orang bila paling murah 100.000 lah. 150. 150 nawang perlu kan petang atau seket ya. Mungkin pertimbangannya itu. Ya, tapi tetap semangat mereka pada ikut, jadi kita appreciate ya. Saya share ke kamu juga ya kemarin, enggak? Belum. Oh ya, saya lupa kemarin saya tak kirimkan ke yang bimbingan ya, yang bimbingan laporan akhir saya tuh live, tapi mungkin bisa Anda lihat itu sekarang ya. Jadi panggil satu-satu gitu ya, sebutkan ya namanya, sama orang tuanya muncul dada-dada gitu ya. Ono sing Papua, ono sing Kalimantan gitu, jadi se Indonesia. Mudah-mudahan untuk Anda nanti sudah offline ya. Jadi ini menjadi pengalaman tersendiri bagi kita semua, bahwa termasuk di dalam kuliah ini kan kita ternyata ada hikmahnya juga ya. Ternyata kita bisa kuliah melalui daring ini ya. Saya kira itu saja. Segera dikejar waktunya. Kalau yang mau kepingin Pak, saya akan merubah ini, japri saja ke saya tentang jalan ya. Saya tidak akan saya share ke semuanya ya. Karena ini materi kuliah ya. Monggo silakan. Saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini semua ya, Belum, Pak. Ya, Belum, Pak. saya anggap semua masuk. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ya. Jangan lupa, jangan putus doa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Anda boleh menggunakan kelas Zoom ini untuk diskusi di antara kalian. Tapi ngomong sama saya. Ya, kapan ketemu dengan Zoom ini? Silakan, boleh kok. Ya. Iya, Pak. Ya, supaya tidak tempuh dengan kelas yang lain menggunakan Zoom saya ini. Ya, kelas Zoom. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.